Basnas Balangan gelar Muharram ceria dengan pawai dan santunan anak yatim. Jambore PKK Kecamatan Halong dorong potensi dan inovasi kader desa. Cegah stunting dan anemia, Dinas Kesehatan Balangan gelar aksi bergizi di sekolah. Pemdes Lok Panginangan hadirkan layanan kesehatan terpadu bagi warga. DP 3AP 2KB PMD Balangan bentuk forum anak tingkat desa di Mampari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nadia, berikut baterbangan selengkapnya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan meriahkan bulan Muharram 1447 Hijriah dengan menggelar kegiatan Muharram ceria yang ditandai dengan pawai dan penyerahan santunan kepada anak yatim, Selasa 15 Juli 2025. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Balangan meriahkan bulan Muharram 1447 Hijriah dengan menggelar kegiatan Muharram ceria yang ditandai dengan pawai dan penyerahan santunan kepada anak yatim Selasa 15 Juli 2025. Kegiatan diawali dengan pawai Muharram ceria yang berlangsung di sekitaran bundaran Kota Paringin. Dipimpin langsung oleh Ketua Basnas Kabupaten Balangan Habib Muhammad Assegaf. Pawai tersebut diiringi hadrah dan diikuti oleh 200 anak yatim dari 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan. Habib Muhammad Assegaf menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk membahagiakan anak-anak yatim serta menggugah kesadaran masyarakat, khususnya warga yang berkecukupan untuk berbagi melalui Basnas. Mudah-mudahan dengan adanya ini, dengan pawai ini, kita bisa menarik kepada orang-orang hatinya bisa sadar untuk memberikan bantuan kepada mereka lewat Basnas. Setelah pawai, kegiatan dilanjutkan dengan acara penyerahan santunan kepada anak yatim yang mengusung tema Basnas Istimewa Yatim Bahagia yang dilaksanakan di Gedung Sanggam Paringin. Mewakili Bupati, staf ahli Setda Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan ini. Ahmad Fauzi juga berharap kegiatan ini dapat memberikan semangat dan motivasi bagi anak-anak yatim untuk terus belajar dan meraih cita-cita mereka. Nadia dan juru kamera Istiqamah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kecamatan Halong melaksanakan Jambore Kader PKK pertama tingkat Kecamatan Halong yang berlangsung selama 3 hari dari 15 hingga 17 Juli 2025 di lapangan Brejaya Halong dan mengusung tema dengan semangat kader PKK, kita jalin silaturahmi dan tingkatkan prestasi menuju Indonesia maju. Tim penggerak PKK Kecamatan Halong melaksanakan Jambore Kader PKK pertama tingkat Kecamatan Halong yang berlangsung selama 3 hari dari 15 hingga 17 Juli 2025 di lapangan Brejaya Halong dan mengusung tema dengan semangat kader PKK, kita jalin silaturahmi dan tingkatkan prestasi menuju Indonesia maju. Sebanyak 24 desa sekecamatan Halong turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Jambore diisi dengan berbagai perlombaan yang menampilkan kreativitas dan kemampuan para kader PKK, seperti lomba ekspo, penyuluhan, pemberian makanan tambahan atau PMT, yel-yel, paduan suara, hingga lomba menyanyi. Kegiatan dibuka secara resmi oleh staf ahli tim penggerak PKK Kabupaten Balangan, Megawati Ulfah. Ia mengungkapkan apresiasi atas inisiatif Kecamatan Halong yang mampu menyelenggarakan Jambore sebagai wadah bagi kader untuk menunjukkan potensi dan inovasi dari masing-masing desa. Kerjasamanya luar biasa, apalagi dengan adanya Jambore ini bisa menampilkan kreatif kader desa yang terpampang tadi di pameran. Kami sangat antusias sekali juga melihat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Camat, Bu Camat. Mungkin ini sebagai acuan kepada kecamatan-kecamatan lain yang sehingga nantinya bisa juga melaksanakan seperti ini. Setelah acara pembukaan, para tamu undangan melakukan kunjungan ke stand Expo yang menampilkan hasil produk dan kreativitas dari tiap desa peserta.
Ditemui usai acara, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Halong, Ani Hairani Rahmadi, menyampaikan harapannya agar kegiatan Jambore ini menjadi ajang berbagi pengalaman antar kader desa. Harapan kami semoga kegiatan ini dapat berjalan terus-menerus dan lebih baik lagi. Yang mengikuti lomba ini ada berapa? Yang mengikuti lomba ini ada 24 desa, diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa beserta kader, dan juga ada pemerintah desa yang menyelenggarakan ekspor. Turut hadir dalam kegiatan para camat Kabupaten Balangan, Ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Balangan, Forum Komunikasi Kecamatan Halong, Mitra Perbankan dan Perusahaan, para kepala desa serta ketua dan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Sekecamatan Halong. Masyitah dan juru kamera Ananto Prasetya melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mencegah stunting dan mengatasi anemia pada remaja putri, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan aksi bergizi di sekolah yang dilaksanakan di SMKPP Negeri Paringin, Kamis 17 Juli 2025. Dalam upaya mencegah stunting dan mengatasi anemia pada remaja putri, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan menggelar kegiatan aksi bergizi di sekolah yang dilaksanakan di SMK PP Negeri Paringin Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan pemerintah daerah terhadap peningkatan kesehatan remaja melalui pendekatan edukatif dan promotif. Program aksi bergizi yang digelar ini mencakup berbagai rangkaian kegiatan melalui dari senam bersama, sarapan, dan minum tablet tambah darah atau TTD, hingga edukasi gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta screening hemoglobin atau HB untuk mendeteksi dini potensi anemia pada remaja putri. JF Administrator Kesehatan Ahli Muda Kabupaten Balangan Miss Puana Olpa menyampaikan, aksi bergizi ini merupakan bagian dari program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang sudah berjalan sejak 2 tahun lalu dan difokuskan pada lingkungan sekolah. Ia berharap agar kegiatan aksi bergizi dapat dilaksanakan di seluruh sekolah secara berkelanjutan, tidak hanya berbagai kegiatan satu hari, tetapi rutin setiap minggu. Jadi gerakan aksi bergizi ini rangkaian acara di dalamnya untuk di sekolah itu yang pertama senam bersama. Setelah senam bersama ada sarapan bersama. Nah, diharapkan sarapan bersama ini anak-anak membawa bekal sehat dan dimakan bersama di sekolah. Nah, setelah sarapan bersama ada minum tablet tambah darah. Nah, di sini tadi kita sudah melaksanakan gerakan aksi bergizi mulai dari senam, terus sarapan dan minum tablet tambah darah. Dan tidak lupa juga tadi ada edukasi tentang gizi seimbang serta PHBS di sekolah. Sementara itu, Wakil Kepala SMK PP Negeri Paringin Heri Setiawan turut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini. Karena dengan adanya kegiatan ini mungkin akan menjadi acuan, mungkin akan menjadi pengalaman baru untuk anak-anak supaya kedepannya dapat menerapkan pola hidup yang lebih baik, mulai dari olahraga sampai dengan pola makannya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Lok Panginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan layanan kesehatan terpadu melalui pos pembinaan terpadu harapan dan pos pelayanan terpadu untuk usia lanjut abadi di Perpustakaan Edelweiss, Kamis 17 Juli 2025. Pemerintah Desa Lok Panginangan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan layanan kesehatan terpadu melalui pos pembinaan terpadu atau pos Bindu Harapan dan pos pelayanan terpadu untuk usia lanjut atau posyandu usia abadi di Perpustakaan Edelweiss Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan 2 kelompok usia yakni usia 15 hingga 59 tahun untuk pos Bindu dan usia 60 tahun ke atas untuk posyandu usila. Warga tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dari UPTD Puskesmas Lampihong dan kader posyandu setempat. Pelayanan dimulai dari pembagian nomor antrian, pendaftaran, wawancara faktor risiko, pengukuran tinggi dan berat badan, lingkar perut, pemeriksaan tekanan darah,
cek gula darah, kolesterol, asam urat, hingga edukasi kesehatan kepada peserta. Kepala Desa Lok Panginangan Zakiyah Yatim menyampaikan, kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, puskesmas, dan pemerintah desa yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Kalau saya sih sekedar memberikan arahan-arahan aja, membantu memberikan sekaligus memberi konseling kepada masyarakat kan, seperti cara kayak apa kolesterolnya misalnya tinggi tuh, nah kayak apa caranya ngarannya menurunkan, jangan makan makanan ini, ya misalnya kayak kolesterol kan jangan makan makanan yang berminyak, yang bersantan-santan. Antusias masyarakat Desa Lok Panginangan dalam posyandu ini seperti apa? Sangat antusias, karena kan di sini sifatnya gratis kan, jadi sangat antusias masyarakatnya. Oh iya, berarti tidak sulit untuk mengajak masyarakat ke posyandu? Enggak sulit. Oke. Harapannya untuk Desa Lok Panginangan Bu, atau masyarakat Desa Lok Panginangan boleh disampaikan? Harapannya sih, mudah-mudahan kan di sini selalu semangat masyarakatnya, terus desa nih lebih maju, bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk kesehatan. PLT Kepala UPTD Puskesmas Lampihong Linda Herbayanti turut memberikan apresiasi atas partisipasi aktif warga dan keterampilan para kader di Desa Lok Panginangan. Posbindu yang dilaksanakan di Desa Lok Panginangan ini sangat bagus menurut kami, karena partisipasi masyarakatnya sangat baik, terutama kader di sini. Kami lihat tingkat keterampilannya lebih baik, apalagi nanti akan ada posyandu yang namanya posyandu ILP. Di situ posyandu balita, posbindu, posyandu lansia akan menjadi satu. Jadi kami sangat memerlukan lah untuk keterampilan kader yang lebih baik seperti di Desa Lok Panginangan ini. Himbauan untuk desa lain Bu? Untuk desa lain kami berharap agar bisa juga mengikuti untuk melatih kadernya. Seperti di sini kadernya dilatih dengan dana desa. Jadi di desa lain mudah-mudahan bisa mengikuti. Hasanati juga disampaikan oleh pengelola program penyakit tidak menular atau PTM Puskesmas Lampihong Sri Asmayanti. Ia menjelaskan kegiatan dilakukan secara terintegritas dengan sistem 5 meja. Di sini kami posbindu sama posyandu lansia itu gabung integrasi, jadi ada 5 meja. Meja pertama itu pendaftaran, meja kedua itu wawancara faktor risiko, kemudian meja ketiga itu pengukuran berat badan, tinggi badan, sama lingkar perut. Meja keempat itu pemeriksaan kesehatan, itu kolaborasi antara kader sama kader melakukan tensi, kemudian dari petugas kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium, kemudian meja kelima pencatatan pelaporan serta edukasi kesehatan. Ya. Sejauh ini kerjasama yang terjalin seperti apa? Sangat bagus, kebetulan untuk di Desa Lok Panginangan dari kepala desanya sangat bagus, terus kadernya juga keterampilannya sangat bagus setelah beberapa kali pelatihan. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, menggelar sosialisasi sekaligus pembentukan forum anak daerah tingkat desa di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kamis 17 Juli 2025. Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3AP2K BPMD Kabupaten Balangan, menggelar sosialisasi sekaligus pembentukan Forum Anak Daerah atau FAD tingkat desa di Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Kamis 17 Juli 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk membentuk Forum Anak di tingkat desa sebagai perpanjangan dari Forum Anak Kabupaten, sekaligus menjadi salah satu indikator penilaian dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
Linui Andre Winarti menyebutkan, sepanjang 2025 DP3AP 2KBPMD Balangan menargetkan pembentukan FAD di 8 desa termasuk Desa Mampari dan Desa Maradap. Kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di Desa Suryatama, Kecamatan Halong. Kegiatan kita ini merupakan program nasional melakukan pembentukan forum anak di tingkat desa. Karena forum anak tingkat desa ini merupakan cerminan dari forum anak tingkat kabupaten dan untuk mencapai kabupaten sebagai kabupaten layak anak. Salah satu indikatornya ini. Kalau boleh tahu Bu, ini kan di Desa Mampari, mungkin kedepannya di mana lagi Bu? Selain di Desa Mampari, untuk tahun ini kita membentuk 8 desa. Ada di Desa Lamida Bawah, kami sudah melakukan pembentukan. Kemudian ada di Desa Mampari, di Desa Maradap, di desa yang belum ini yang kedepannya di Desa Suryatama lagi. Untuk Kecamatan. Antusias warga atau anak yang ikut gimana Bu? Ya alhamdulillah karena pelaksanaan ini di hari sekolah, jadi untuk kekanakannya tadi ada beberapa yang tidak hadir, tetapi cukup aja deh mewakili untuk anak yang lainnya, dan alhamdulillah juga ada kader dari kader remaja yang bisa menyebarluaskan informasi ini lagi untuk anak-anak di seluruh desa Mampari. Ia juga berharap pemerintah desa dapat mendukung keberlanjutan forum anak yang telah terbentuk sehingga anak-anak dapat lebih aktif dalam kegiatan positif dan tidak hanya terfokus pada penggunaan gadget yang berlebihan. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Mampari Reja Ansari menyampaikan, harapannya agar anak-anak di desanya dapat memahami pentingnya forum anak serta manfaat yang bisa mereka dapatkan. Ia menambahkan bahwa forum anak juga menjadi sarana untuk mendorong anak-anak agar berani berbicara, aktif menyampaikan pendapat, serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Hal ini merupakan bagian dari komitmen desa untuk mewujudkan desa layak anak. Alhamdulillah Pak, dalam acara hari ini Pak, mudah-mudahan anak-anak kita memahami apa itu manfaat forum anak yang ada hari ini. Dan alhamdulillah terbentuk juga struktur organisasi PAD yang solid dan mewakili berbagai kelompok, agar muncul nantinya kader-kader atau anak-anak yang cerdas dan peduli berjiwa kepemimpinan itu Pak. Ada lagi? Dan melalui forum anak hari ini kita ingin mendorong anak-anak untuk aktif, kreatif, berani berbicara serta terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Ini adalah bagian yang dari komitmen kita bersama dalam mewujudkan desa layak anak. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Nadia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.